Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor induk mahasiswa 0501221038 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dosen pengampu Dr. Andes Endang Sri Budi Herawati. Di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran modern, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa kecerdasan itu akan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Jadi, seiring bertambah besar, maka semakin besar pula pengetahuan yang akan kita dapat. Nah, menurut Piaget, perkembangan kognitif ini mengacu pada proses mengingat, mengambil keputusan, dan pemecahan masalah yang dapat berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangan tertentu. Jadi, Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar melalui indera dan aktivitas motorik. Indera itu ada 5. Yang pertama indera pendengar, indera penglihatan, indera penciuman, indera peraba, dan indera perasa. Contohnya itu seperti kita mengajak bayi untuk tersenyum, untuk berbicara, dan bermain bersamanya. Nah, kalau aktivitas motorik yaitu kan gerak. Ya, misalnya bayi ini kita ajak untuk belajar berdiri, untuk belajar berjalan, terus memanjat, tapi harus dengan bantuan orang dewasa. Yang kedua ada tahap profesional pada usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan simbol-simbol atau bahasa tanda untuk mempresentasikan objek dari gagasan. Nah, yang dimaksud simbol-simbol atau bahasa tanda itu, jadi anak ini kita akan mengajarkan anak untuk mengenal kata-kata sederhana dan rasa melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan seperti bermain peran atau bermain tebak-tebakan kata, atau bermain puzzle. Pada tahap ini, pemikirannya masih egosentris dan kurang memiliki penalaran logis. Nah, yang ketiga yaitu tahap operasional konkret pada usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir logis dan memahami konsep konservasi. Jadi, anak-anak pada tahap ini itu dapat memahami hubungan sebab atau akibat dan mampu berpikir secara logis dan kritis dalam menghubungkan data atau fakta dan menarik kesimpulan yang tepat. Misalnya itu mengajarkan anak untuk memahami konsep sebab akibat seperti memahami hubungan antara peristiwa yang terjadi atau mengidentifikasikan penyebab suatu peristiwa itu. Misalkan banjir. Nah, kita harus cari tahu penyebab suatu peristiwa itu. Kenapa bisa terjadinya banjir dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis seperti pemikiran kemungkinan yang mungkin terjadi atau membuat prediksi tentang hasil suatu peristiwa yang kayak misalnya langitnya ini kayak mendung. Kita udah prediksi nih, kalau misalkan langitnya mendung itu pasti akan turunnya hujan. Yang kedua, yaitu teori belajar konstruktivis sosial yang dikembangkan oleh Ernst von Glaserfeld. Teori belajar ini hanya berfokus dari pendekatan transmisional. Jadi, guru ini sebagai penyampai pengetahuan ke pendekatan konstruktivis. Nah, siswanya ini sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Hal ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih terbuka, interaktif, dan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik setiap siswanya. Yang ketiga yaitu teori Brunner. Teori ini menekankan pandangan tentang perkembangan kognitif manusia.
bagaimana cara manusia belajar, atau mendapatkan pengetahuan. Teori belajar Brunner memberikan landasan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif, yang mendorong eksplorasi aktif dan memahami kebutuhan unik setiap siswanya. Fokusnya pada konstruksi pengetahuan interaksi sosial dan pendekatan belajar yang aktif telah mempengaruhi banyak pendekatan pembelajaran yang kontemporer. Tahap-tahap belajar teori Brunner ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap ikonik, yang kedua ada tahap simbolik, dan yang ketiga ada tahap enaktif. Nah, tahap enaktif adalah tahap belajar dengan menggunakan tindakan fisik atau pengalaman langsung. Yang kedua tahap ikonik, yaitu tahap belajar dengan menggunakan gambar atau representasi visual. Yang ketiga tahap simbolik, yaitu tahap belajar dengan menggunakan simbol atau bahasa. Yang keempat yaitu teori pembelajaran David Ausubel adalah teori yang memberikan tekanan pada pembelajaran yang bermakna. Menurut Ausubel, pembelajaran itu berdasarkan jenis, proses, subordinat, representasi, dan juga kombinasi yang terjadi selama adanya penerimaan informasi. Teori Ausubel ini berhubungan dengan bagaimana cara individu dalam mempelajari sejumlah materi yang berarti dari tekstual atau verbal, presentasi, ataupun pengaturan dan juga tindakan lainnya di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Teori Ausubel menyarankan agar guru menyiapkan situasi belajar, memilih materi-materi yang tepat untuk siswanya, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk pengajaran yang terorganisasi dengan baik, mulai dari umum ke hal-hal yang lebih rinci. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran ini, yaitu pengulangan materi, perorganisasian, penggunaan konsep yang jelas, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penggunaan analogi dan metafora, pengulangan materi perorganisasian menggunakan konsep yang jelas, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penggunaan analogi dan metafora. Teori Ausubel banyak digunakan ketika presentasi, ceramah, diskusi di kelas, serta brainstorming di awal pembelajaran. Hal-hal ini tentu sangat sering dipelajari di sekolah. Meski begitu, teori Ausubel ini menuntut adanya pembelajaran yang tidak membosankan untuk menarik perhatian peserta didiknya. Yang kelima yaitu teori belajar John Dewey. Teori ini adalah yang memberi tekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, menurut Dewey, pendekatan dalam belajar dan mengajar seharusnya fokus untuk mempertahankan hal-hal yang bersifat praktis dan mempertimbangkan ketertarikan siswa agar keinginan belajar itu semakin kuat dan semakin bersemangat gitu. Dewey menyarankan sebuah reformasi di dunia pendidikan yang menempatkan anak sebagai pusat kegiatan akademisnya. Nah, kegiatan belajar seharusnya mempertimbangkan minat siswa agar keinginan belajarnya itu semakin semangat. Dewey juga menekankan pentingnya pengalaman dalam pembelajaran, sehingga kegiatan berbasis proyek, eksperimen, dan pengalaman adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan untuk mendukung anak-anak dalam belajar. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran menurut teori Dewey, yaitu belajar bersifat aktif, langsung terlibat dan berpusat pada anak. Guru bertindak sebagai fasilitator, mengambil bagian sebagai anggota kelompok, dan berdiskusi dengan anak. Lalu, belajar membutuhkan
ketertiban siswa dan tim kerjasama dalam mengerjakan tugas mata pelajaran dalam kurikulum tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan satu sama lain. Penggunaan media sebagai teknologi sebagai sarana belajar untuk mempermudah anak. Teori ini banyak digunakan dalam pendidikan progresif. Yang terakhir yaitu teori belajar Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam pembelajaran. Nah, menurut Vygotsky, individu memperoleh pengetahuan dan perkembangan kognitifnya melalui interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Vygotsky juga mengajukan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang belum sepenuhnya matang dan masih dalam proses matang. Jadi masih bertahap. Teori Vygotsky ini pentingnya peran guru atau tutor dalam membantu siswa mengembangkan kemampuan mereka melalui bimbingan dan dukungan. Itu terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam pembelajaran menurut teori Vygotsky. Yang pertama, lingkungan sosial yang mendukung, interaksi sosial yang terstruktur, bimbingan dan dukungan dari guru atau pembimbing itu, pemberian tugas yang menantang, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami oleh murid. Nah, teori Vygotsky ini banyak digunakan dalam pendidikan konstruktivisme dan pembelajaran kooperatif.